Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fadil Lesmana, NIM 1804031136 dari Prodi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mengenai teori biaya. Pertama, pengertian biaya dan pengeluaran. Nah, banyak orang yang mengira bahwa biaya dan pengeluaran itu adalah hal yang sama. Namun, itu adalah dua hal yang berbeda. Pengeluaran atau expense adalah semua belanja yang dikeluarkan, baik yang bisa dielakkan maupun yang tidak dapat dielakkan. Sedangkan biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan. Jadi bisa dibilang biaya adalah bagian dari pengeluaran. Menurut realitas pembayarannya, biaya dapat dikelompokkan menjadi pertama, biaya pengorbanan atau opportunity cost adalah biaya yang timbul karena mengorbankan kesempatan tertentu. Dalam praktik biaya ini tidak pernah dibayarkan. Contoh, seorang pemilik perusahaan yang bekerja untuk perusahaannya sendiri. Lalu ada biaya sebenarnya atau real cost. Adalah biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya biaya upah dan gaji, biaya bahan baku, dan sebagainya. Menurut konsep pencatatannya, biaya dapat dikelompokkan jadi yang pertama ada biaya akuntansi dan biaya ekonomis. Menurut periode atau waktu, biaya dikelompokkan menjadi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Menurut karakteristik jumlah, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Menurut karakteristik satuannya, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya total, biaya rata-rata per unit output, biaya marginal. Lalu klasifikasi biaya dalam proses produksi perusahaan. Pertama berdasarkan pengelompokan biaya. Satu, biaya pabrik. Ada bahan langsung atau direct materials, tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya komersial, yaitu biaya pemasaran, biaya administrasi. Lalu dilihat berdasarkan tingkah laku biaya. Yang pertama ada biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya bertingkat atau step cost. Lalu berdasarkan pertanggungjawaban. Yang pertama ada biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Lalu berdasarkan pengambilan keputusan ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Lalu biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan ini merupakan biaya atas kesempatan yang dilepas dengan tidak menempatkan sumber daya perusahaan pada nilai pemanfaatan tertingginya atau merupakan pendapatan biaya yang dikorbankan sebagai akibat kita memilih alternatif tertentu. Lalu ada biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambahkan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek, ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi yang pertama hubungannya dengan tujuan biaya. Pertama biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, pertama biaya total atau total cost, rumusnya bisa dilihat biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost. Lalu ada biaya jangka panjang. Dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel, tidak ada biaya tetap. Karena itulah biaya relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Pertama, biaya total atau jangka panjang. Biaya total adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Penyebutan jangka panjang oleh ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel atau jumlahnya dapat berubah. Lalu ada biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total sama dengan biaya variabel. Rumusnya dapat dilihat di bawahnya. Lalu ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total yang dibagi jumlah output. Rumusnya juga bisa dilihat di bawahnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.